Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi tentang aplikasi turunan trigonometri tentang keberkaitan turunan pertama dan kedua dengan nilai maksimum, nilai minimum, serta titik belok pada fungsi trigonometri. Ya, kita bahas ya. Lanjut ke pendahuluannya ya. Nah, pernah tidak kalian melihat gambar ini? Di mana gambar ini biasanya kita sering temui di ruang ICU ya, di rumah sakit. Nah, kalau kalian perhatikan di layar monitornya, itu sebenarnya adalah penerapan dari yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang fungsi naik, fungsi turun. Di situ ada juga titik balik maksimum, titik balik minimum. Kita bisa lihat kurvanya, ada cekung ke bawah dan cekung ke atas seperti itu. Nah, ini akan kita bahas nih nanti nih tentang ini. Jadi kalau kita pernah melihat grafik-grafik seperti ini, itu adalah penerapan dari materi yang kita pelajari sekarang. Yuk kita lihat ya materinya ya. Nah, sebelumnya kita coba bahas tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner, di mana sebenarnya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini pada saat kelas 11. Tetapi kita sekarang mengingat kembali, merecall tentang apa yang telah kalian pelajari sebelumnya, nanti untuk ke materi yang fungsi trigonometrinya, karena dulu kelas 11 kalian sudah pernah belajar, tetapi fungsinya baru fungsi yang aljabarnya. Oke, sekarang kita lihat di mana ada fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Jadi kalau fungsi naik itu gimana sih? Fungsi naik itu adalah fungsi di mana kita bisa lihat nih, semakin ke kanan dia itu kurvanya itu naik, maka itu disebut dengan fungsi naik. Makanya pada saat X itu adalah kurang dari A, jadi daerahnya itu adalah A ke kiri nih, nah itu kurvanya itu kurva naik nih, maka disebut dengan fungsi naik. Lalu pada saat di sini nih, yang dimana X-nya itu antara A dan B, kita bisa lihat di situ kurvanya itu turun. Nah, kalau turun seperti ini, atau semakin ke kanan, dia semakin turun, maka ini disebut dengan fungsi turun. Lalu kalau misalkan X lebih besar dari B, kita bisa lihat di grafiknya, di mana pada saat dia X-nya itu lebih besar dari B, maka kurvanya naik. Nah, itu disebut dengan fungsi naik. Lalu bagaimana pada saat di titik-titik seperti ini nih? Nah, ini disebut dengan titik stasioner atau disebut dengan fungsi stasioner. Fungsi stasioner itu adalah fungsi konstan atau diam. Nah, pada saat ini, pada saat di X sama dengan A, maka ini adalah disebut dengan fungsi stasioner. Dan juga pada saat X di B juga bisa kita sebut dengan fungsi stasioner. Seperti itu. Nah, fungsi Y sama dengan fx, di mana fx-nya itu diferensiabel pada setiap x pada suatu interval, maka kita bisa bilang bahwa fungsi fx selalu naik jika turunan dari fx-nya itu lebih besar dari 0. Maka kita bisa tahu bahwa fungsi itu fungsi naik atau fungsi turun, itu ternyata bisa tahu dari turunan pertamanya. Kenapa ya turunan pertamanya ya? Itu karena kalau kalian masih ingat, karena turunan pertama itu merupakan gradien dari suatu garis yang melalui titik tertentu pada kurva. Jadi kalau misalkan kita cari gradien nih, misalkan di kurva ini kita cari gradiennya di titik tertentu, maka pas lagi kita lihat turunan pertamanya atau gradiennya itu akan bernilai positif. Nah, sehingga bisa kita cari bahwa fungsi itu naik jika gradiennya atau turunan pertamanya itu adalah lebih besar dari 0 atau positif, seperti itu. Nah, begitu juga jika misalkan fungsi fx itu turun jika turunan pertamanya dari fx itu adalah kurang dari 0 atau negatif, seperti ini. Misalkan dia gradiennya arahnya ke sini, ke bawah, itu bernilai negatif, maka dia turunannya itu adalah kurang dari sama dengan 0, seperti itu.
Nah, lalu kalau stasioner berarti dia itu adalah konstan atau diam. Nah, maka turunannya itu adalah sama dengan 0. Nah, bagaimana jika fungsi itu tidak pernah naik atau tidak pernah turun? Nah, kalau tidak pernah naik, itu adalah berarti kan tidak pernah naik. Berarti dia turun dan stasioner saja. Nah, kalau turun kan tadi kurang dari. Kalau stasioner kan sama dengan, maka perpaduannya berarti turunan fx-nya adalah kurang dari sama dengan 0. Kalau misalnya fungsi fx tidak pernah turun, itu artinya dia itu tidak pernah turun, berarti naik dan stasioner. Kalau naik dan stasioner berarti kan kalau naik kan lebih dari, kalau stasioner sama dengan, makanya kalau misalnya fx tidak pernah turun itu, maka turunan pertama dari fx-nya adalah lebih besar dari sama dengan 0. Seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Nah, lalu sekarang kita akan bahas nih, mulai ke konsep kita nih sekarang nih, yaitu tentang maksimum dan minimum. Ya, apa sih titik balik maksimum, titik balik minimum, ataupun titik stasioner? Kita bisa lihat di gambar, ada kurva di sini di mana titik di sini yang Ibu tunjuk ini disebut dengan titik balik maksimum. Jadi titik balik maksimum kita bisa lihat di sini setelah fungsinya naik lalu baru turun, itu disebut dengan titik balik maksimum. Lalu ada juga titik balik minimum, yaitu setelah kurvanya turun, lalu kurvanya langsung fungsinya selanjutnya naik, maka itu disebut dengan titik balik minimum. Lalu ada titik belok nih, titik belok itu adalah apa namanya, antara gitu. Jadi antara kecekungan, pertamanya kecekungan ke bawah lalu cekung ke atas seperti ini. Maka pergantiannya itu, titik pergantiannya itu kita sebut dengan titik belok. Nah, kita bahas ya satu persatu. Jadi untuk menentukan bahwa dia maksimum atau minimum itu kita butuh bantuan titik stasioner. Jadi titik stasioner itu adalah ini dan ini, di mana dia fungsinya adalah fungsi diam atau konstan atau stasioner. Oleh sebab itu, kayak tadi yang kita telah pelajari bahwa stasioner, fungsi stasioner itu syaratnya adalah turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Nah, untuk mengecek menentukan bahwa apakah itu termasuk maksimum atau minimum, maka kita bisa keberkaitannya dilihat dari turunan keduanya seperti ini. Jadi jenis-jenis nilai stasioner itu bisa kita dapatkan dari turunan keduanya seperti itu. Jadi nilai balik disebut nilai balik maksimum, yaitu FC merupakan nilai balik maksimum jika turunan kedua dari fungsi f-nya saat kita masukkan suatu nilainya, maka dia kalau kurang dari 0 atau dia negatif, maka kita bisa bilang, oh pada saat itu nilainya maksimum, jenisnya maksimum. Tapi kalau misalnya pada saat kita memasukkan x-nya ke fungsi turunan keduanya itu dia bernilai positif atau lebih besar dari 0, berarti oh ini jenisnya adalah nilai balik minimum, atau kita bisa bilang oh ini nanti bakalan jadi titik balik minimum seperti itu. Nah, jadi kita bisa memeriksa menentukan jenisnya hanya lewat dari turunan keduanya. Bagaimana jika turunan keduanya setelah kita substitusikan nilai x-nya ternyata hasilnya sama dengan 0? Nah, maka kalau seperti itu, maka itu sebenarnya merupakan syarat mendapatkan titik belok. Maka itu bisa kita sebut dengan titik belok. Kalau titik belok itu syaratnya adalah kita peroleh dari turunan kedua dari fx-nya. Jadi turunan kedua fx sama dengan 0. Itu untuk mendapatkan titik belok. Kalau untuk mendapatkan titik stasioner, yaitu titik maksimum minimum, kita bisa dapatkan dari turunan pertama sama dengan 0. Seperti itu konsepnya. Ya, selain dengan turunan kedua, kita bisa juga dengan menggunakan uji kemonotonan. Ini merupakan opsi, jadi kita bisa pakai salah satunya juga aja. Tetapi kalau misalnya nanti dicontoh, akan Ibu contohkan pakai dua cara, biar kalian bisa lebih jelas penggunaannya seperti apa. Sekarang kita bahas dulu, apa sih uji kemonotonan itu?
Uji kemonotonan fungsi itu sebenarnya kita mencari fungsi di sekitaran dari titik stasioner tersebut. Jadi misalkan nih, titik C merupakan titik stasioner. Kita cari di sekitaran titik C nih, sebelumnya dan sesudahnya seperti apa fungsinya. Jadi kalau misalnya fungsi sebelumnya itu adalah fungsi naik, lalu dia kan di C ini diam ya atau stasionernya di C, lalu selanjutnya dia fungsi turun, oh berarti pada saat di C ini dia masuknya adalah maksimum, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan dia fungsinya itu sebelumnya itu turun, lalu diam, lalu selanjutnya naik, berarti itu jenisnya adalah minimum. Nah, sedangkan jika dia misalnya fungsinya itu adalah naik, lalu diam, lalu naik lagi, berarti itu termasuk jenisnya itu dia belok, titik belok. Nah, kalau misalkan begitu juga dengan jika fungsinya turun, lalu diam, lalu turun lagi, nah itu berarti termasuk titik belok, seperti itu. Jadi kita uji kemonotonan di sekitaran titik C. Untuk agar mempermudah kita mencari titik maksimum, minimum, dan belok ini, kita perlu langkah-langkah agar lebih mudah. Ibu akan membahas langkah-langkahnya untuk menuntun kalian mencari titik-titik tersebut, yaitu pertama, tentu saja kita cari dulu turunan pertama dan turunan keduanya, sehingga memudahkan kita langsung memakainya saja nanti. Lalu yang kedua adalah kita mencari titik stasionernya, di mana titik stasioner tadi sudah kita bahas syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Di sini setelah kita dapat titik stasionernya, maka kita tentukan jenisnya, bukan? Nah, menentukan jenis stasionernya kita bisa pakai cara turunan kedua atau juga bisa dengan uji kemonotonan fungsi. Atau kalau mau kedua-duanya juga boleh, silahkan. Tapi nanti kedepannya sih untuk mempersingkat waktu bisa salah satunya saja pilih. Dan setelah itu kita cari nilainya, karena kan yang diminta titik ya di sini, maksudnya di sini Ibu lebih ke titik adalah karena titik itu kan perpaduan juga dengan nilai ya. Jadi nilai itu apa sih? Nilai itu sebenarnya Y-nya. Jadi kan titik itu kan terdiri dari X, Y. Nah Y-nya itu kita sebut dengan nilai. Jadi kalau nilai maksimum berarti titik X, Y titik maksimum itu di Y-nya itu disebutnya nilai maksimum, seperti itu. Nah, setelah kita cari nilainya, oh iya, cari nilai itu harus ke fungsi awal ya. Jangan sampai kelupaan. Kadang-kadang dimasukinnya ke turunannya nih. Karena kalau kita mau mencari titik di kurva tersebut kan berarti titik tersebut ada pada kurva itu kan. Nah, kurva itu kan berarti kan sebelum diturunkan. Jadi jangan lupa substitusinya ke fungsi fx yang awal. Nah, lalu setelah kita mencari jenis stasionernya, kita cari titik beloknya dengan syarat yang tadi telah dibahas, yaitu syarat titik belok adalah turunan keduanya sama dengan 0. Nah, selanjutnya baru deh kita simpulkan titik maksimumnya mana, titik minimumnya mana, bahkan titik beloknya mana, apakah ada di fungsi fx tersebut atau tidak. Dan ini hanya dalam interval tertentu ya, karena kalau dalam trigonometri nanti, kita kan akan bahasnya trigonometri ya, itu nanti kan fungsinya itu kalau trigonometri kan akan berkelanjutan ya, kalau kalian masih ingat grafiknya akan berkelanjutan, sehingga harus dibatasi oleh interval dari mana sampai mana gitu kita mencarinya, seperti itu. Kita coba lihat ke contoh soalnya mungkin biar lebih paham. Ya, kita lihat contoh pertama untuk mempermudahnya. Nah, contoh pertama misalkan seperti ini. Tentukan apakah terdapat titik maksimum, titik minimum, atau titik belok pada fungsi kurva y sama dengan sin x plus cos x pada interval dari 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan y. Sehingga di sini kita bisa lihat ya intervalnya antara ini ya dibatasinya. Ya, langkah pertama seperti biasa kita cari dulu turunannya masing-masing, yaitu turunan pertama dan turunan keduanya. Di sini kan fx-nya adalah sin x plus cos x, sehingga turunannya adalah sin diturunin jadi cos x dan cos kita turunkan jadi min sin x. Sekarang kita cari turunan keduanya. Cos kita turunkan menjadi min sin x dan sin kita turunkan menjadi cos. Dan di sini tetap minus ya, jadi min cos x, sehingga kita bisa dapat turunan pertama dan turunan keduanya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita cari titik stasionernya, yaitu dengan syarat turunan pertamanya sama dengan 0. Kita tinggal cari aja nih. Kan tadi kan kita sudah dapat ya, jadi tinggal kita pakai aja turunan pertamanya,
yaitu cos X min sin X sama dengan 0. Kita tinggal pindah ruas, jadinya adalah cos X sama dengan sin X. Di sini sin X-nya kita pindah ruas. Nah, di sini untuk mencari X-nya, Ibu memindahkan cos-nya, jadi di bawah sini. Jadi 1 sama dengan sin X per cos X, sehingga sin X per cos X itu adalah tan. Maka tan X sama dengan 1. Tan berapa yang hasilkan 1? Maka jawabannya X-nya adalah 45, seperti itu. Lalu ada lagi nggak kira-kira yang hasilnya 1 juga? Ingat ya, ini kan intervalnya dibatasi dari 0 sampai pi ya. Sedangkan kita perhatikan juga kuadrannya. Tan itu positif, itu kan di sini positif ya, positif 1 ya. Positif itu adanya di kuadran 1 dan di kuadran kan sin tan cos ya, berarti tan itu di kuadran 3. Nah, maka kalau kuadran 3 itu tidak masuk lagi dalam interval, sehingga cuma kita dapat bahwa 1 aja, yaitu X-nya sama dengan 45 derajat. Nah, kalau setelah kita dapat X-nya, maka kita uji nih pakai turunan kedua untuk mendapatkan apakah dia maksimum atau minimum di saat 45. Seperti ini. Kita uji ya, pada saat X-nya sama dengan 45, kita substitusi tuh ke turunan keduanya. Tadi kan turunan kedua kita sudah dapat nih, turunan keduanya adalah min sin X min cos X. Kita masukin, kita substitusi nih, X-nya 45 derajat, kita substitusi ke turunan keduanya. Berarti min sin 45 derajat min cos 45 derajat. Kita coba hitung. Kan sin 45 itu min sin 45 itu min setengah akar 2, sedangkan cos 45 juga kan min setengah akar 2. Di sini min ketemu min, maka min juga hasilnya kan ya. Karena negatif hasilnya, maka pasti dia berarti kan kurang dari 0. Tadi kan kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, maka dia jenisnya adalah maksimum. Oh, berarti pada saat X yang di 45, nanti dia jenisnya adalah maksimum. Tetapi berapa sih titiknya? Kan kalau titik kan kita membutuhkan X, Y. Kita sudah dapat nih X-nya 45 derajat, tetapi kita belum dapat Y-nya. Maka kita cari Y-nya dengan mensubstitusi ke fungsi awalnya. Ingat ya anak-anak, kalau misalkan kita mau mencari titik awal, berarti kita harus carinya ke kurva awal yang sebelum diturunkan. Nah, berarti di sini kita substitusi 45 derajat ke fungsi fx-nya. Berarti didapat sin 45 ditambah cos 45. Berarti sin 45 setengah akar 2, cos 45 ada setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2. Oh, berarti mendapatkan titik 45 derajat Y-nya akar 2. Di mana jenisnya adalah dia titik balik maksimum. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu pakai uji kemonotonan juga nih. Jadi kan sebenarnya dengan turunan kedua saja sudah cukup. Tetapi Ibu akan mencontohkan juga dengan uji kemonotonan agar kalian bisa melihat perbandingannya ya. Nah, uji kemonotonan. Jadi kalau uji kemonotonan itu adalah kita cari di sekitaran dari titik stasioner yang kita dapat tadi. Misalkan kita belum tahu nih yang pada saat di X45 itu maksimum atau minimum. Kita uji dulu pakai turunan pertamanya pada saat X itu di antara di sekitaran 45. Kan sebelum 45 kan ada X sama dengan 0 nih. Nah, kita uji aja misalkan X sama dengan 0 yang kita pilih. Pas 0 derajat tuh berapa ya gitu. Kita substitusi ke turunan pertamanya ya. Ingat, ke turunan pertama. Kita turunan pertamanya kita uji nih. Di mana X-nya 0. Berarti kan cos 0 dikurangin sin 0. Cos 0 itu berarti kan 1. Dan sin 0, 0. Berarti kan dia nilainya adalah positif karena hasilnya 1. 1 min 0 adalah 1. Oh, berarti dia positif atau lebih besar dari 0. Maka dia termasuk fungsi naik. Karena dia fungsi naik, lalu di sini dia diam stasioner, tinggal kita cari satu lagi, yaitu pada saat dia di sebelah kanan dari 45. Misalkan kita ambil 60 derajat. Kita substitusi lagi nih keturunan pertamanya. Berarti cos 60 dikurangin sin 60. Cos 60 kan setengah akar 3, setengah. Lalu sin 60 itu adalah setengah akar 3.
lebih besar mana? Setengah atau setengah akar 3? Lebih besar setengah akar 3. Karena kan kalau setengah itu kan sama aja kayak setengah akar 1 ya. Akar 1 sama akar 3 kan lebih besar akar 3. Jadi kalau misalkan kita setengah dikurangin setengah akar 3, maka hasilnya pasti negatif. Maka hasilnya dia kurang dari 0. Maka disebut dengan fungsi turun. Setelah naik, lalu dia turun, maka dia jenisnya adalah pasti maksimum. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah dapet, kita tinggal cari deh titik beloknya. Syarat titik belok adalah turunan kedua sama dengan 0. Berarti tadi kita tinggal pakai ya turunan keduanya kan. Kita lihat di sini min sin x min cos x. Kita substitusi aja langsung. Min sin x min cos x sama dengan 0. Maka kita seperti biasa, kita pindah ruas. Jadinya sinnya yang ibu pindah di sini sebelah sana. Jadi maksudnya jadi sinnya biar positif aja sih maksudnya. Jadi sin x sama dengan min cos x. Lalu cos x-nya ibu pindah lagi sehingga jadi sin x per cos x itu sama dengan min 1. Lalu sin x per cos x itu adalah tan. Jadinya tan x sama dengan min 1. Maka yang menghasilkan min 1 adalah tan berapa derajat? Nah, berarti jawabannya adalah pada saat di kuadran kedua, yaitu pada saat 135 derajat. Berarti pada saat 135 derajat, dia adalah minus 1, seperti itu. Nah, berarti di sini tinggal kita substitusi aja. Jadi di sini pada saat X sama dengan 135 derajat, dia merupakan titik belok nih. Nah, kita substitusi aja deh ke ke fungsi awalnya. Setelah kita substitusi dapat di sini sin 135 ditambah cos 135. Sin 135 karena di kodan 2 sin bernilai positif, maka tetap positif ya. Sin 135 itu sama aja kayak sin 180 dikurangin 45, berarti sama aja kayak sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2, lalu cos 135 di kuadran kedua cos itu bernilai negatif, dan ini sama aja kayak cos 45, jadi nilainya adalah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 adalah 0. Jadi didapat pada saat 135 derajat, maka y-nya adalah 0, di mana dia merupakan titik belok, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada kurva y sama dengan sin x plus cos x pada interval 0 sampai dengan pi, dia mempunyai titik maksimumnya di 45 derajat, akar 2 ditambahkan lagi, dan mempunyai titik belok di 135 derajat, 0, seperti itu. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, Ibu akan kasih contoh di mana hanya menanyakan nilai maksimum dan nilai minimum saja, di mana X-nya itu tidak bisa kita tentukan dengan cara menghitung manual karena dia tidak di sudut istimewa gitu. Seperti ini contohnya. Jika diberikan kurva di mana fungsinya adalah y sama dengan 2 sin x plus cos x, di mana dibatasi oleh interval 0 sampai 2 pi, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari kurva tersebut. Penyelesaiannya adalah seperti biasa, kita cari dulu turunan pertama dan turunan keduanya. Turunan pertamanya yaitu 2 sin x kita turunkan, berarti kan 2 cos x. Cos x kita turunkan jadi min sin x. Lalu kita turunkan lagi untuk mendapatkan turunan keduanya. 2 cos x, cos jadi min sin, berarti min 2 sin x. Sin jadi cos, berarti min cos x, seperti ini. Kita cari deh titik stasionernya. Kita coba lihat titik stasionernya pakai turunan pertama sama dengan 0. Kita cari, tinggal kita pakai aja ya di sini ya. 2 cos x min sin x-nya sama dengan 0. Kita pindah ruas seperti biasa, berarti di sini 2 cos x sama dengan sin x, lalu cosnya ibu pindahin lagi, jadi sin x per cos x sama dengan 2, sehingga mendapatkan tan x sama dengan 2. Nah, kan kita susah mencari nilai x berapa sehingga nilai tan itu adalah 2. Nah, oleh sebab itu, kalau nemu seperti ini dan dia hanya menanyakan nilai maksimum dan nilai minimumnya saja, berarti sebenarnya dia hanya mencari y-nya saja, bukan berupa titik x, y. Maka kita cukup melihat saja dari jenisnya itu
dari kuadrannya saja kita lihat. Di sini kan gini ya, dia kan positif tannya ya, yaitu 2. 2 itu kan positif. Berarti tan yang positif itu kan berarti ada di kuadran 1 dan 3. Nah, kita periksa di masing-masing kuadran. Nah, selanjutnya kita uji dengan turunan kedua. Jadi, kita uji ini pada saat dia di kuadran 1 dan di kuadran 3, dia maka jenisnya apa gitu. Kita pakai saja langsung turunan keduanya itu kan adalah min 2 sin X min cos X ya. Kalau di kuadran 1, sin itu bernilai positif dan cos juga bernilai positif. Maka di sini kan berarti 2 dikali positif dikurangin positif, ya nggak? Berarti ini hasilnya pasti negatif. Nah, karena negatif pasti hasilnya kurang dari 0. Ingat, kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, maka dia jenisnya adalah maksimum. Seperti itu. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, kita bisa minta bantuan segitiga nantinya. Jadi, kita kan kalau mau mencari nilai maksimum, berarti kita cari Y-nya ya, di mana kita substitusi ke fungsi awal, yaitu Y sama dengan 2 sin X plus cos X. Sekarang, kita untuk mendapatkan sin X sama cos X-nya, kita minta bantuan pakai segitiga, di mana sudah diketahui bahwa tan X itu adalah 2. Berarti kan kalau di sini X ya, tan-nya itu adalah depan per samping, berarti kan sama aja 2 per 1 ya, di sini 2, di sini 1. Kalau misalkan mau cari garis miringnya, itu kan berarti kita pakai Pitagoras, tinggal 2 kuadrat ditambah 1 yang jadinya dapat akar 5. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita cari sin X-nya. Sin X itu adalah depan per miring, berarti 2 per akar 5. Sedangkan cos X-nya berarti samping per miring, berarti 1 per akar 5, seperti itu. Tinggal kita substitusi deh buat mendapatkan nilai maksimumnya. Berarti kan sama aja, Y-nya itu adalah 2 dikali sin X-nya itu adalah 2 per akar 5, ditambah cos X-nya itu adalah 1 per akar 5. Setelah itu kita operasikan saja, 2 dikali 2 adalah 4, berarti 4 ditambah 1 adalah 5. 5 per akar 5 sama dengan akar 5, seperti itu. Oh, jadi dia mempunyai nilai maksimumnya di akar 5. Nah, bagaimana sekarang di kuadran ketiganya? Kita cek di kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti kan sin itu bernilai negatif dan kalau cos itu juga bernilai negatif kalau di kuadran 3. Maka kalau kita substitusi keturunan keduanya nih, sinnya itu kan negatif, berarti negatif ketemu negatif jadi positif. Lalu di sini juga cosnya negatif, negatif ketemu negatif jadi positif. Positif ketemu dengan positif pasti jadi hasilnya positif. Sehingga pasti dia nilainya kan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka jenisnya adalah minimum. Jadi, untuk menemukan nilai minimumnya, tinggal kita substitusi lagi deh ke persamaan awalnya. Persamaan awalnya ini ya, jangan lupa kuadrannya di kuadran 3. Karena dia itu sin X itu di kuadran 3 itu negatif, maka hasilnya di sini min sin X-nya itu min sin dari ini, itu berarti min 2 per akar 5. Dan cosnya adalah 1 per akar 5, karena kuadran 3 maka negatif. Berarti di sini 2 dikali negatif 2 berarti kan negatif 4. Lalu di sini minus 1. Negatif 4, maaf, close, oke. Negatif 4 ditambah negatif 1 berarti negatif 5. Negatif 5 per akar 5 adalah negatif akar 5. Oh, berarti dia mempunyai nilai minimumnya di akar 5. Seperti itu contohnya. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau belum, kalian bisa lihat di bahan ajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.